Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripai. Saya Tati Sumira. Saya Fitriani. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Seruyan. Kali ini kami akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Baik Bapak Ibu, berikut adalah video hasil identifikasi aset biotik dan abiotik yang ada di lingkungan yang mampu menunjang beberapa kegiatan yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan latai. Salam sahujud kareden malempang. Adil katalindu bacuraning kasaruga. Basengat kajubata. Arus. Bapak Ibu guru hebat sekalian, kami dari kelompok 2 akan mencoba mengidentifikasi aset yang ada di lingkup Kabupaten Seruyan, terutama di Kuala Pembuang, yang mampu atau bisa nantinya dimanfaatkan oleh sekolah untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Dalam tugas kali ini, kami akan memetakan berbagai macam aset menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Modal yang pertama adalah modal manusia, pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan. Aset yang dimiliki adalah pemangku pendidikan, dalam hal ini kepala dinas, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, murid, tokoh masyarakat atau agama, pegiat seni, dan komite sekolah. Pemanfaatannya adalah sebagai pemberi dan penerima manfaat dalam segala kegiatan-kegiatan sekolah. Modal yang kedua adalah modal sosial, berupa norma dan aturan, kepercayaan, dan jaringan. Aset yang dimiliki adalah memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi atau organisasi, di antaranya kantor perpajakan, perpustakaan daerah, Bapenda, BPBD, Disduk Capil, Kemenak, KNPI, dan Dharma Wanita Kabupaten Seruyan. UMKM berupa pengrajin kerupuk, pengrajin acan, pengrajin amplang, pengrajin tikar purun, dan pengrajin atap daun yang terbuat dari kajang. Pemanfaatannya adalah sebagai penunjang dalam pembelajaran, pengetahuan dalam penerapan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi, organisasi yang menjalin kerjasama pada sekolah. Modal yang ketiga adalah modal politik, sebuah aktivitas demokrasi dalam tataran politik praktis, tetapi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Aset yang dimiliki adalah kebijakan-kebijakan dari orang yang memiliki kewenangan seperti bupati, polres, camat, polsek, dan juga puskesmas. Pemanfaatannya adalah sebagai hubungan kemitraan berbasis edukasi, pelayanan, perizinan, serta menjadi pedoman dalam mengakomodir segala kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem yang mengintegrasi perilaku sebuah komunitas. Budaya adalah hasil cipta karya yang unik dibuat oleh manusia dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Adapun yang masuk dalam modal agama dan budaya adalah perayaan hari besar keagamaan, sanggar seni budaya, dan pemanfaatannya adalah agama sebagai tuntunan dalam hidup individu. Kemudian budaya untuk menunjang dalam mengembangkan kreativitas antara murid dan masyarakat dalam P5. Yang kelima adalah modal fisik. Modal fisik di sini terdiri dari bangunan dan sarana prasarana.
Adapun yang masuk dalam aset sarana modal fisik adalah gedung serbaguna, lapangan gagah lurus, Masjid Nurul Yakin, lapangan tenis indoor, dan sekolah. Sedangkan pemanfaatan modal fisik di sini adalah dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan sekolah baik murid maupun guru. Modal yang selanjutnya adalah modal alam dan lingkungan. Modal alam dan lingkungan adalah segala yang tersedia di sekitar yang dapat dimanfaatkan namun tidak bertentangan dengan norma. Yang masuk ke dalam modal alam dan lingkungan di sini adalah sungai bakau, empang, udara bersih dan sehat, serta greenhouse. Adapun pemanfaatan dari modal alam dan lingkungan di sini adalah bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi sekolah dalam memberikan pembelajaran atau kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Selanjutnya adalah modal finansial. Nah, modal finansial di sini termasuk dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai kepentingan atau kegiatan sekolah. Adapun yang termasuk dalam modal finansial di sini adalah BOS, kemudian BPP, Jumat beramal, sewa kantin, koperasi sekolah, koperasi PGRI Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, APBD, dan alumni. Kemudian pemanfaatan dari modal finansial di sini sebagai aset penunjang dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan keuangan dalam peningkatan kesejahteraan warga sekolah maupun sekitar. Dari paparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa 7 modal utama merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk membantu menemukan sumber daya yang dapat menjadi aset sekolah, yang di dalamnya manfaatan dapat saling bersinergi dalam menunjang untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dirancang oleh sekolah. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, demikian yang dapat kami paparkan untuk menemukan aset yang ada di lingkungan Kabupaten Seruyan, khususnya Kuala Pembuang. Saya Muhammad Rifai dan rekan saya Ibu Fitriani, Ibu Tati Sumirah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.